Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa fenomena langka yang belakangan terjadi di Arab Saudi memang menghebohkan jagat maya. Banyaknya fenomena alam langka dan tidak lazim yang terjadi di Arab Saudi saat ini memang banyak dikait-kaitkan dengan ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Hal ini lantaran Arab Saudi diketahui merupakan dataran yang berupa gurun yang gersang, namun berubah menjadi hijau dan munculnya beberapa sumber mata air. Mengetahui kejadian itu, banyak orang yang mengaitkannya sebagai tanda-tanda kiamat. Dalam Islam, tanda menjelang hari kiamat disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya. Diketahui terdapat banyak isyarat perihal kiamat kecil atau kiamat sugra dan kiamat besar atau kiamat kubro. Lantas bagaimana dengan fenomena yang terjadi di Arab Saudi belakangan ini? Apakah termasuk tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Tonton video berikut dengan menyeluruh agar tidak salah kaprah. Namun sebelum itu, bantu subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini, agar kami bisa lebih aktif berbagi informasi Islami lainnya. Fenomena Arab Saudi yang disebut tanda kiamat. Pegunungan yang ditumbuhi tanaman. Awal Januari 2023, pemerintah kota Makkah mengunggah video yang menunjukkan pemandangan pegunungan Arab Saudi. Terlihat kawasan itu ditumbuhi rumput dan ilalang hijau nan subur. Media Haramain Syarifain melaporkan alasan menghijaunya pegunungan lantaran hujan lebat yang mengguyur kawasan Mekah beberapa pekan belakangan. Derasnya hujan juga membuat Kementerian Pendidikan Arab Saudi menghentikan program sekolah tatap muka beberapa kali. Namun, pemandangan hijau di Mekah ini dikaitkan warganet dengan tanda akhir zaman. Tanda kiamat yang dimaksudnya ini lantaran diambil dari hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak, hingga seseorang keluar membawa zakat lalu tidak menemukan orang yang sah untuk menerimanya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh tumbuhan dan sungai-sungai mengalir. Hadis riwayat Muslim. Perebutan tahta kekuasaan. Arab Saudi juga diterpa isu kudeta hingga perebutan kekuasaan. Terlebih sejak Mohammed bin Salman atau MBS naik tahta menjadi putra mahkota menggantikan sepupunya Mohammed bin Nayef. Supaya posisinya aman, dilaporkan MBS kerap menahan kerabat yang dianggapnya sebagai ancaman. Hal ini juga yang membuat netizen mengaitkannya dengan tanda menjelang kiamat. Pengamat hubungan internasional Yon Mahmudi menyebutkan perebutan kekuasaan Arab Saudi yang dianggap tanda akhir zaman merupakan mitos belaka. Namun di sisi lain, ia tidak menepis bahwa asumsi itu kemungkinan muncul di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Justru ia mengungkap benar terdapat hadis yang menyatakan demikian. Tapi memang ada juga indikasi hadis di dalam hadis Nabi yang diantaranya menyebutkan tanda-tanda akhir zaman itu adalah adanya perebutan kekuasaan, ujar Yon. Lebih lanjut, Yon Mahmudi mengatakan, apabila jabatan itu sudah diperebutkan sedemikian rupa, nah itu menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman. Tentu tidak bisa divalidasi apakah seperti itu yang ada di Arab, karena ini merupakan fenomena global, bukan spesifik menyebut apa yang terjadi di suatu tempat, jelasnya. Hadis yang dimaksud itu mungkin saja yang Rasulullah SAW sabdakan berikut ini. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya.
Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Seperti yang dikatakan pengamat hubungan internasional di atas, tidak dapat dibenarkan apakah perebutan kekuasaan yang dimaksud adalah di Arab atau bukan, lantaran termasuk fenomena global. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Megaproyek Demu Ka'ab. Pada pertengahan Februari lalu, Muhammad bin Salman mengusahakan proyek ambisiusnya, yakni New Maraba, yang digadang-gadang sebagai kota modern berkonsep futuristik. Berlokasi di barat Laut Riyadh, dan pembangunan ini direncanakan akan rampung pada tahun 2030 mendatang. Kelak di tengah kawasan itu akan didirikan Demu Ka'ab, gedung raksasa berbentuk kubus yang disebut mirip dengan Ka'bah. Bangunan ini dirancang dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Demu Ka'ab nantinya akan memuat sebuah menara di atas landasan spiral. Bangunan yang menampilkan luas lantai 2 juta per meter persegi ini akan mempunyai tujuan perhotelan premium, serta termasuk atraksi retail, budaya, dan wisata. Di dalamnya pula akan ada unit perumahan dan hotel, ruang komersial, dan fasilitas rekreasi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, salah satu tanda kiamat adalah bahwa Anda akan melihat para gembala bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi. Sabda Rasulullah SAW yang dimaksud bisa saja yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang menanyakan waktu terjadinya kiamat, akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat, antara lain ketika penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan rumah. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas berujar, "Ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud dengan penggembala kambing? Orang yang tak beralas kaki lagi miskin itu?" Beliau menjawab, "Yaitu dari kalangan Arab." Hadis riwayat Ahmad. Abdul Al-Wahhab Abdul Al-Salam Tawilah dalam bukunya mengemukakan, orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang tidak memiliki pakaian, dan penggembala kambing, merekalah orang yang paling fakir. Tetapi kemudian mereka saling menyombongkan diri dengan mendirikan gedung mewah hingga mempercantiknya, yang padahal sebelumnya mereka hidup di tenda kumuh, menggembala kambing, serta tidak beralas kaki karena kemiskinan yang dialami mereka. Tambahnya, hal itu telah terjadi dan terus berlangsung karena orang-orang Arab terus dikaruniai kekayaan dunia hingga mereka terus menambah lantai rumah lebih dari 30 lantai. Realitas ini adalah hal yang kita saksikan sekarang ini, sementara orang dahulu belum menyaksikannya. Jelas Abdul Al-Wahhab Abdul Al-Salam Tawilah. Turunnya salju di gurun Sahara. Pemimpin daerah setempat mengatakan penyebab turunnya salju bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Ternyata penyebab salju turun di gurun Sahara adalah pengaruh dari badai Eleanor yang terjadi beberapa minggu sebelumnya di Eropa Barat, sehingga angin yang berhembus bergerak dan melewati sebagian wilayah dari gurun Sahara tersebut. Gurun Arab dialiri sungai. Fenomena alam aneh berikutnya adalah gurun Arab yang gersang dialiri oleh sungai. Padahal daerah Timur Tengah terkenal dengan suhunya yang panas dan tanahnya yang kering. Fenomena alam aneh tanda kiamat ini tentu membuat banyak orang terkaget-kaget. Gurun Arab yang seharusnya merupakan tempat yang sangat kering dan tandus malah dialiri oleh sungai. Lebih mengejutkan lagi, sungai tersebut juga tercampur dengan gumpalan es seukuran kelereng. Dalam hal ini, penduduk setempat meyakini bahwa ini terjadi karena akibat dari hujan deras selama beberapa minggu. Hujan tersebutlah yang menjadi pemicu dari sungai es yang mengalir di gurun Arab. Wallahu a'lam bishawab.